Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka dan mereka persiapkan itu dengan baik. Isu Indonesia akan chaos di bulan-bulan tertentu itu bukan isu isapan jempol belaka. Memang sudah dipersiapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, hanya saja menunggu waktu-waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang bulan Mei ya, yang harus diwaspadai, dan itu adalah bulan saat ini karena sudah beredar video bahwa aksi yang rencananya akan dilaksanakan tidak lama lagi ini akan ditunggangi dengan aksi-aksi yang berpotensi berujung chaos gitu ya. Dan bukan isapan jempol belaka, pihak aparat bahkan sudah menemukan daftar acaranya. Bahkan daftar acara ini sudah di-print. Waduh, ini nggak main-main ternyata ya. Sampai-sampai ada seorang netizen ya yang menyebut bahwa ini si kalajengking harus segera ditangkap ini. Karena dialah yang pertama kali menyebut Indonesia akan segera terjadi chaos gitu kan. Jadi ya bisa jadi ya kan. Jadi ya bisa jadi gitu. Dialah sebetulnya dalangnya. Waduh. Mungkin loh ya, mungkin. Saya nggak menuduh. Sementara itu si manusia yang kemarin sok-sokan ingin makar ya, tahu ya, yang beberapa waktu lalu yang memang masuk kategori menghasut rakyat untuk turun ke jalan dan menurunkan pemerintahan yang sah, sekarang sudah dilaporkan ke kepolisian. Si manusia yang paling ahli hukum tata negara ini pun ngamuk-ngamuk ya, macam tikus kesiram air panas. Rasain loh, makanya ya kan, jangan sok-sokan ngaku si paling ahli ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka dan mereka persiapkan itu dengan baik. Dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Di samping itu rekan-rekan sekalian, di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana. Udah jelas ya, bukan gosip, bukan hoax ya. Kalau memang berita ini, kabar ini dianggap keliru, jangan salahkan kami ya, jangan salahkan Gaspol Update yang menguploadnya. Karena faktanya video yang kami sajikan ini bukan hasil rekayasa AI ya. Video yang baru saja kita saksikan video asli ya.
sudah ada calon penyusup saat May Day. Apa itu Bang May Day? Mei itu bulan Mei, Day itu hari, ya kan? Jadi hari Mei lah begitu. Bahkan sang penyusup ini sudah menyiapkan randon. Waduh. Ini menarik nih ya. Ada sebuah caption di badan videonya ya. Selama kita nonton tadi. Duar ya, menyebut dua perkumpulan terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan oleh Jokowi. Dan di bawahnya ada tulisan, tangkap Yusuf Kalajengking. Wah, ini maksudnya siapa nih? Ya kan? Emang ada manusia bernama Yusuf Kalajengking? Yang saya tahu nggak ada ya. Nggak ada. Coba teman-teman yang tahu siapa maksud yang dimaksud oleh netizen ini tulis di kolom komentar ya. Setahu saya adanya itu Chaplin. Yaitu Bang 11-12 Bang. Lanjut. Dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul. Menurut keyakinan gua ya, sebagai orang awam ya, sebagai masyarakat biasa, sepertinya isu Indonesia akan chaos di bulan-bulan tertentu itu bukan isu isapan jempol belaka. Memang sudah dipersiapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, hanya saja menunggu waktu-waktu yang tepat. Nah, mungkin pada saat hari buruh kemarin itu, mereka ini mencoba-coba, ya, istilahnya tes ombak lah, ya. Ternyata mungkin tidak sesuai dengan dugaan mereka. Pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, sudah mengantisipasi terlebih dahulu, ya. Nah, tapi di hari-hari sebelumnya Pak Prabowo berpidato menyinggung soal, ya, kabur aja dulu deh. Ya, Pak Prabowo mempersilakan orang-orang yang kalau mau kabur silakan, ya, mau kabur ke Yaman kayak kemana kayak gitu. Terserah kata Pak Presiden gitu, Pak Prabowo. Nah, menurut hemat saya nih, sepertinya Bapak Prabowo ini, Bapak Presiden kita ini udah tahu ya siapa yang akan membuat kekeosan ini gitu. Lah, gokil ya, gokil. Mantap Pak Prabowo. Ya iyalah udah tahu gitu loh. Negara ini dilengkapi dengan peranti intelijen, dan intelijennya itu nggak satu matra gitu loh ya. Angkatan laut punya intelijen, angkatan darat punya intelijen, angkatan udara punya intelijen, ya kan, kepolisian punya intelijen, bahkan intelijennya sampai tingkat kabupaten ya, tingkat Polres itu ada intelijen, ya kan? Ya kan, Kodim itu angkatan darat itu ada intelijennya sampai tingkat kabupaten, ya kan? Belum lagi kejaksaan ada intelijennya juga, belum lagi intelijen asli milik negara yaitu BIN. Yang nggak mungkin lah pemerintah tidak tahu, dan pemerintah juga sudah paham siapa sebetulnya dalang di balik semua itu. Setujukah kalian ya dengan usul banyak netizen yang menyebut bahwa si Chaplin alias si Kalajengking harus segera ditangkap? Nah, ya nggak tahu juga sih ya, kan belum ada buktinya, ya kan. Tapi kan dia sudah woro-woro dulu Bang ya, yaitu itu namanya dugaan permulaan gitu ya. Ya kita tunggu aja nanti bagaimana ya. Apakah benar-benar terjadi kerusuhan pada May Day ataukah enggak? Ya kalau terjadi kita harus usut siapa aktor intelektual di baliknya. Lanjut. Gerindra kan ya? Bukan. Relawan ya? Relawan Gerakan Cinta Prabowo. Gerindra atau bukan? Mungkin kalau saya boleh diberi kesempatan. Silakan, boleh. Jadi begini, tema malam ini kan seruan berujung laporan. Nah, yang mendasari
Presidium 08 melakukan laporan. Relawan ya Mas saya, Presiden 08 ya? Betul. Jadi Enggak, saya tanyanya beda, Pak Kurniawan anggota Partai Gerindra apa Oke. enggak? Bukan. Intinya itu. bukan. Bukan anggota partai, Bang. Oh, bukan yang lain. Ya, relawan aja, relawan. Namanya sama. Hah? Namanya sama. Bukan. Kalau Kalau boleh saya bicara? Kan anggota relawan aja. Dijelaskan dikit, silakan. Jadi begini, dasar yang membuat kami ini yang tergabung dalam Presidium 08 melakukan laporan terhadap apa yang dikatakan oleh Isra Barawi maupun Saiful Mujani itu adalah kami ini Presidium 08 ini terdiri dari 5 relawan Prabowo sejati. Dan tidak ada kaitan ke partai politik. Tidak ada sama sekali. Kami kaitan dengan partai politik bahwa kami berjuang sejak tahun 2014, 19 sampai 2024. Tugas kami memperjuangkan Prabowo menjadi presiden. Pak, saya boleh tanya kenapa Siap. namanya? Karena tafsir saya presiden itu dalam negara itu ya Presiden Republik Indonesia. 08 istilahnya. Bapak mengambil istilah presidium sekelompok orang yang menatakan dirinya presiden 08. Ya. Kalau saya tafsirkan, Bapak melanggar 193, 194 bisa loh. Gimana Apa itu dengan artinya? partai yang ada ketua Ya, presidennya? kan merubah struktur Presiden Republik Indonesia. Ini ada yang ngaku Presiden 08 ya? Ya, Presidium itu 08 nama relawan, Bang. Relawan. Jangan Jadi terlalu begini. dikait-kaitkan Jadi dengan begini ya. presiden dong. Bukan, saya mau Gimana menjelaskan dengan Presiden Presidium PKS, itu Pak? adalah perkumpulan Presiden PKS. pimpinan tertinggi, Iya, Bang. iya. Anda ini pakar Presiden hukum PKS. tata negara. Presidium itu adalah pimpinan-pimpinan. Jadi Itu kan gini. nama Boleh. organisasi. Makanya Kesempatan saya dengarkan belum- baik-baik Pak. Presidium semua tahu ada sekelompok orang. Iya, makanya itu. Ada sekelompok Jangan orang yang kemudian- menamakan dirinya sebagai pimpinan. Presiden itu pimpinan. Makanya saya bilang. Tapi itu nama organisasinya mereka. Dengar, makanya. Gini, saya teruskan dulu. Setiap tafsir Ya. bisa Kami ini berujung kepada pelaporan lima kalau komunitas. niatnya mau melaporkan. Ya. Kalau semua menyatakan ini niat baik, saya terima niat baik kok. Makanya Pak, saya belum selesai bicara. Jadi Ya, kalau kan ini boleh data diberi saya, kesempatan Pak. sampai selesai, Ya, biar memahami. Ini Biar kan data paham saya. dulu, Pak. Saya jelaskan Oke, dulu. silakan. Karena ini jatah saya. Jadi problematikanya soal tafsir. Orang tidak nonton, orang motong-motong, lalu kemudian menafsirkan ini makar. Padahal banyak cara lain yang bisa dilakukan. Kalau Pak Presiden mengatakan bahwa secara konstitusional itu boleh dilakukan, hak untuk menyampaikan pikiran itu hak yang konstitusional. Jadi apa masalahnya? Ini kan ada sekelompok orang di istana ingin membuat situasi ribut saja. Melihat tidak nyaman perbedaan-perbedaan. Orang boleh di DPR untuk menyatakan menjatuhkan presiden dengan mekanismenya. Rakyat yang pemegang daulatan juga punya hak. Orang di istana itu siapa sih menurut Anda, Bung? Ya tadi kan sudah diceritakan kan. Oh, yang Ulta tadi. Drone Emprit itu kan tiba-tiba melonjak cerita makarnya. Ulta Levenia yang Ya, itu kata drone Nah, biar kita clear, maksudnya istana kan banyak. Ya, dengan begitu sebenarnya kalau kita mau merenung ya, Pak Presiden segera mengambil tindakan inisiatif yang lebih baik dari laporan-laporan ini. Oke. Dengan cara? Ya, meminta agar tidak ada proses hukum. Oke. Dia akan ajak Profesor Saiful Mujani diskusi kita. Oke. Apa sebabnya keluar perspektif itu? Saya tanya boleh gak? Apakah Anda mau mencabut laporan demi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Ferry Amsari? Lah, ini gimana tuh kamu ini? Aduh, artis nggak laku. Ahlinya apa? Ahli hukum tata busana. Aduh, terus kau mempersoalkan istilah presiden. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya. Ada sebuah partai yang pimpinan partainya itu namanya presiden. Apa bang? Presiden PKS? Hah? Seharusnya itu yang pertama kau persoalkan. Nggak usah kau persoalkan. Kau dari Gerindra ya? Mau melapor atau tidak melapor berasal dari lingkungan partai ataukah tidak, itu terserah gitu loh, nggak usah hanya gara-gara melapor terus ditanya kau dari partai mana, hubungannya apa. Nah kemudian ada sebuah apa tadi itu presidium gitu ya, perkumpulan para pimpinan-pimpinan, kemudian menamakan pimpinannya sebagai presiden. Kau persoalkan. Tapi PKS yang sejak dulu menyebut ketua umumnya dengan nama presiden PKS kau biarkan saja.
Lagi pula, ya kan, kau tengok itu banyak sekali di Indonesia ini perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan jabatannya itu adalah presiden direktur, ya kan, presdir. Itu mau kau tuntut juga. Gara-gara menggunakan istilah presiden. Aduh. Udah gitu kau ngaku paling pinter lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.